Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, gimana kabar kalian? Masih tetap semangat untuk belajar? Hari ini kita akan belajar di tema 2, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Sebelum kita menuju ke materi, kita lihat dulu kompetensi dasar apa yang akan kita pelajari di pembelajaran 3. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari di pembelajaran 3 adalah matematika, bahasa Indonesia, dan SPDP. Untuk matematika, kita akan belajar di 3.4 dan 4.4. Untuk bahasa Indonesia, kita akan belajar di 3.2 dan 4.2. Untuk SPDP, kita akan belajar di 3.2 dan 4.2. Selanjutnya kita akan menuju ke materi pembelajaran tema 2, subtema 1, pembelajaran 3. Kita menuju ke pembelajaran 3 di halaman 19. Kita buka halaman 19. Nah, pada pembelajaran 3 di situ ada ayo bernyanyi. Lagu bisa dinyanyikan dengan tekanan kuat dan tekanan lemah. Dengarkan penjelasan gurumu terlebih dahulu. Masih ingatkah kamu lagu Berdayung? Perhatikan tanda dinamikannya. Tanda di sini ada tanda garis panjang berarti dinyanyikan keras. Kalau di sini ada tanda bergelombang seperti ini, kalian perhatikan. Nah, di sini ada gambar garis panjang, itu berarti dinyanyikan keras. Ketika ada tanda bergelombang, itu berarti dinyanyikan dengan lembut. Nah, garis yang tidak bertanda dinyanyikan biasa. Kita lanjutkan di halaman 20. Amati gambar berikut. Aku adalah sebuah benda, bentukku segi 4. Aku digunakan untuk menulis sesuatu. Aku juga bisa dilipat menjadi beragam bentuk. Misalnya bentuk perahu, bentuk pesawat, bentuk burung, dan lain-lain. Apakah aku? Nah, di sini ada. Ini adalah apa? Kertas. Ya, ini adalah kertas. Terus di bawahnya di situ ayo menulis. Jawablah pertanyaan berikut dengan tulisan tegak bersambung. Di sini ada pertanyaan nomor 1 sampai nomor 4. Kita lanjutkan di halaman 21. Ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan lafaz dan intonasi yang tepat. Benda-benda di sekitar kita. Ada banyak benda di sekitar kita. Setiap benda mempunyai sifat yang berbeda dengan benda lainnya. Ada yang halus, kasar, basah, dan lain sebagainya. Contoh benda yang kasar antara lain batu, pasir, dan kulit pohon. Contoh benda yang basah adalah air. Kita lanjutkan. Benda yang memiliki permukaan halus antara lain kapas, bulu, dan kertas. Tentunya masih banyak sifat-sifat lain dari benda-benda di sekitar kita. Bentuk benda juga beragam. Ada yang bentuknya tetap, ada juga yang berubah. Bentuk pensil dan kertas akan selalu tetap, walaupun telah dipindahkan ke tempat yang berbeda. Sedangkan air di dalam gelas jika dipindahkan ke botol, bentuknya akan berubah menyerupai botol. Nah, di sini tuliskan makna kata-kata berikut. Kita lanjutkan di halaman 23. Untuk menguji pemahamanmu, kerjakan latihan berikut. Susunlah huruf-huruf berikut hingga membentuk kata yang dimaksud. Tidak berubah keadaan atau bentuknya. Sebut apa kalian cari ini. Kita lanjutkan halaman 24. Di situ
melakukan kegiatan bersama teman atau kelompokmu. Karena kalian di rumah, berarti kalian melakukan kegiatannya sendiri. Di sini kita akan belajar tentang sifat-sifat benda. Alat dan bahan yang digunakan adalah kertas, batu, piring, gelas. Cara kerjanya adalah letakkan kertas di atas lantai. Perhatikan bentuk besarnya. Ketika kalian meletakkan sebuah kertas ke lantai, apakah bentuknya akan berubah? Yang kedua, ambil kertas tersebut dan pindahkan ke dalam piring. Ketika kamu memindahkan kertas di dalam piring, apakah yang dapat kamu lihat berubah bentuk apa tidak? Apakah tetap kertas itu seperti biasa? Terus yang ketiga, ambil batu dan letakkan di atas meja. Amati bentuk dan besarnya. Apakah ketika ada batu kita letakkan di atas meja itu akan berubah bentuk? Terus yang kelima, berdasarkan kegiatan ini apa yang dapat kamu simpulkan? Tuliskan kesimpulanmu pada kolom di bawah ini. Itu kamu bisa memperagakan sendiri di rumah. Kita lanjutkan di halaman 25. Di situ ada pelajaran matematika. Ayo mengamati. Amati gambar berikut ini. Di sini ada batu berjumlah 4. 1, 2, 3, 4. Sebelahnya juga ada batu berjumlah 4 dan juga sebelahnya lagi batu berjumlah 4. Di sini ada 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 3 kali 4 sama dengan 12. Nah, perhatikan untuk gambar selanjutnya. Di sini ada 3 batu, 3 batu, 3 batu dan 3 batu. Di sini ada 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. Itu sama dengan berapa? Sama dengan berarti di sini adalah 1, 2, 3, 4. 4 kali 3 sama dengan berapa? 3-nya ada 4 kali. Itu sama dengan di sini 12. Nah, selanjutnya kalian lihat air berlatih di halaman 25 sampai 26. Itu nanti kalian kerjakan dengan cara yang sama. Kita lanjutkan di pembelajaran 4. Sebelum kita menuju ke pembelajaran 4, kita lihat dulu kompetensi dasar apa yang akan kita pelajari di pembelajaran 4. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari di pembelajaran 4 itu adalah untuk matematika di 3.4 dan 4.4. Untuk bahasa Indonesia di 3.2 dan 4.2. Untuk SPDP di 3.2 dan 4.2. Selanjutnya kita menuju ke materi pembelajaran 4. Perhatikan pembelajaran 4 di halaman 28. Di situ masih membahas tentang lagu berdayung. Sebelumnya kalian sudah belajar tentang memberi tanda lingkaran penuh atau setengah lingkaran sesuai jumlah ketukan. Dimana kalau ketukannya 2 itu berarti 1 lingkaran penuh, dan untuk ketukan 1 itu adalah setengah lingkaran. Nah, kita lanjutkan di halaman 29. Masih ingatkah kamu benda apa saja yang digunakan dalam bermain perahu kertas? Di antara benda tersebut, benda apa yang bentuknya tetap, benda apa yang bentuknya berubah. Nah, di sini kalian mengamati tentang sifat-sifat benda. Bahan dan alat yang diperlukan antara lain kelereng, air, pensil, sirup, minyak, gelas, botol air mineral. Cara kerja: 1. Masukkan kelereng ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya.
Kedua, masukkan kelereng tersebut ke dalam gelas. Amati apakah bentuknya berubah. Yang ketiga, masukkan air ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. Yang keempat, pindahkan air tersebut ke dalam gelas. Amati apakah bentuknya berubah. Yang kelima, masukkan pensil ke dalam botol air mineral. 6. Pindahkan pensil tersebut ke dalam gelas. Amati apakah bentuknya berubah. Kita lanjutkan di halaman 30. Di halaman 30 disitu ada memasukkan sirup ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. Pindahkan sirup tersebut ke dalam gelas. Amati apakah bentuknya berubah. Masukkan minyak ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. Pindahkan minyak tersebut ke dalam gelas. Amati apakah bentuknya berubah. Isikan hasil pengamatanmu pada label berikut. Nah, di sini ada kelereng, air, pensil, sirup, minyak. Berdasarkan kegiatan ini, apa yang dapat kamu simpulkan? Di situ nanti kamu menyimpulkan sendiri. Nah, kita lihat di halaman 31. Di situ membaca teks percakapan. Kalau adik tuangkan air ke dalam gelas, bagaimana bentuknya? Bentuknya seperti gelas, Bu. Sekarang bagaimana kalau air di gelas dipindahkan ke dalam botol? Bentuknya sama seperti botol, Bu. Nah, bagaimana kesimpulanmu, Dek? Air bentuknya dapat berubah tergantung tempatnya, Bu. Benar sekali, Nak. Air adalah benda cair yang bentuknya dapat berubah mengikuti bentuk wadahnya. Jadi, benda cair itu akan berubah bentuk mengikuti wadahnya. Kita lanjutkan di 31 yang bawah. Di sini ayo menulis. Itu nanti kalian kerjakan. Terus dilanjutkan di halaman 33. Ayo berlatih. Perhatikan contoh berikut ini. Di sini ada botol, di mana botolnya jumlahnya adalah 2. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. Berarti 4 kali 2 sama dengan 8. Itu namanya perkalian. Kalian kerjakan sampai halaman 35. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan kalian harus tetap semangat untuk belajar. Jangan lupa, semua tugas harus dikerjakan tepat waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.